Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang paling indah kita ucapkan di permulaan semua aktivitas kita adalah pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya sang pemilik pujian yang hakiki, dan dialah yang telah memberikan karunia curahan rahmat nikmatnya ke segenap umat manusia, bahkan alam semesta alam, yang berarti hanya orang-orang yang berakal lah yang mampu untuk mensyukuri atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar. Yang mudah-mudahan kita berupaya untuk mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian mengikuti jejak langkah mereka dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan mereka kelak di akhir hari nanti. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelumnya kita membahas sebuah kaidah, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Apabila ada orang yang melakukan dosa, maka tidak akan seseorang memikul dosa orang lain, kecuali kalau orang tersebut menjadi penyebab dari pelaku orang yang melakukan dosa tersebut atau mengajaknya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kaidah yang ke-9, kita akan membahas kaidah yang juga diambil dari Al-Quran, walaisa dzakaru kal unsa, bahwa tidak sama laki-laki itu seperti perempuan. Surah Ali Imran ayat ke-36. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah Al-Quran yang agung, yang merupakan salah satu implikasi kesempurnaan ilmu, hikmat, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Bahwa tidak sama laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, bahwa tidak sama laki-laki seperti perempuan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini datang dalam konteks tentang kisah Isti Imran, ibunya Maryam alaihi salam. Dalam sebuah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba soleh yang berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nadarku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui." Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaanmu dari setan yang terkutuk." Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya kisah ini bahwasannya istrinya Imran penazar bahwa itu akan berkhidmah di Baitul Maqdis. Namun tatkala lahir seorang perempuan, maka istri Imran meminta maaf, mengucapkan walaisa dzakaru kal unsa, bahwa anak laki-laki dengan perempuan. Kemampuan laki-laki berkhidmah di Baitul Maqdis dan melaksanakan tugas-tugasnya itu lebih berat, yang tidak akan bisa dipikul oleh perempuan, yang sebetulnya Allah takdirkan berbadan lemah, kemudian ditimpa penghalang-penghalang yang alami, membuatnya juga bertambah lemah seperti adanya haid dan nifas. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini kaidah yang menjadi konteks pembicaraan kita, alaisa dzakaru tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Jadi Al-Quran telah menjelaskan perbedaan kedua jenis kelamin ini di berbagai ayat yang lain. Seperti dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah melebihkan sebagian yang lain, yakni maksudnya laki-laki. Kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan laki-laki melebihi dari perempuan. Karena laki-laki memiliki sifat fisiknya yang kuat, kemudian sempurna, alami, kemudian sedangkan perempuan fisiknya itu adalah lemah dan tidak seperti laki-laki yang memiliki kekuatan yang besar. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memposisikan seorang laki-laki, maka dia punya tanggung jawab sebagai lelaki. Begitu juga perempuan, maka dalam Islam didudukan seperti orang yang menduduki posisi wanita itu sendiri, karena tabiat dan karakter kedua jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan, tidak akan sama. Oleh sebab itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan tarbiyah, dalam memberikan wejangan kepada laki-laki dan perempuan, maka hendaknya harus dilatar belakangi dengan perbedaan di antara keduanya. Bahkan sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa membantah terhadap perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali orang-orang yang memang mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya, awama yunasyau fil hilyati wa huwa fil khisami mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan sedang dia tidak mendapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Maksudnya perempuan itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan itu dalam keadaan berperhiasan, yakni perhiasan dari berbagai jenis perhiasan dan busana yang diberikan kepada wanita karena untuk menutupi fisiknya yang lemah. Bahkan bisa dikatakan sebagian hal yang Allah jadikan sebagai tabiat perempuan adalah merupakan kesempurnaan jika dilihat dari sudut perempuan itu sendiri. Makanya bersikaplah wanita itu seperti wanita, dengan suara yang lemah lembut, kemudian dengan jalannya jalan perempuan, kemudian pakaiannya pakaian berperempuan, kemudian dan seterusnya. Maka seorang laki-laki itu akan memiliki daya tarik kepada seorang perempuan karena melihat sosok perempuan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Begitu juga kebalikannya. Perempuan juga akan suka melihat laki-laki. Kalau dia laki-laki adalah memiliki sifat kelelakian, suaranya lantang, jalannya seperti laki-laki, kemudian pakaiannya pakaian laki-laki yang menunjukkan kejantanan seseorang. Jangan disamakan dalam pakaian antara laki-laki dan perempuan, juga jangan disamakan dalam berbicara, kemudian dalam busana dan lain sebagainya. Bahkan di dalam olahraga juga, wanita dan laki-laki memiliki olahraga yang masing-masing sesuai dengan tabiatnya. Oleh karena itu, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih mengetahui. Allah menciptakan pasangan kehidupan adalah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini bukan hanya dalam jenis manusia saja, bahkan dalam hewan, kemudian dalam tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan semua berpasang-pasangan yang tentunya satu dengan yang lain saling melengkapi. Oleh karenanya Allah takdirkan perempuan memiliki tabiat yang seperti perempuan, kemudian laki-laki memiliki tabiat seperti yang dipunyai oleh laki-laki. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut, sehingga Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bahwa apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu tampakkan atau rahasiakan, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam tidak bisa kita samakan. Mulai dari fisiknya saja, secara logika kita, akal, dan secara fitrah manusia kita akan mengetahui pasti berbeda. Kemudian di dalam merasa perasaan antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Kemudian dalam pandangan berpikir antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Nah, yang menunjukkan perbedaan ini adalah kita rawat dan atur sedemikian rupa dalam Islam sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Oleh karena itu, banyak berbagai syariat di dalam Islam yang disesuaikan dengan tabiat laki-laki dan juga tabiat perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk perempuan dalam tabiatnya ketika sholatnya itu tidak sesempurna dengan laki-laki karena ada halangan yang alami yang dia alami. Seperti adanya haid yang datang rutin setiap bulan, kemudian atau haid dengan keluar darah setelah melahirkan, dan juga hal-hal yang lain. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini memberikan kepada kita bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jangan kemana-mana sebelum yang satu ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaisa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidak sama seperti perempuan. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sebagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sejumlah hukum syar'i. Di antaranya adalah pembedaan dalam harta warisan. Laki-laki mendapat 2 kali lipat dari perempuan. Kenapa? Karena laki-laki memang diwajibkan untuk mencari nafkah. Kemudian dia yang akan menanggung nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian kalau ada terjadi penyebab yang mengeluarkan diat, maka seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas pengeluaran diat tersebut. Oleh karenanya, maka pantas kalau warisan laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Adapun perempuan tabiatnya adalah lemah, makanya dia tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Oleh karenanya perempuan mendapatkan 1 bagian karena ketika dia mendapatkan 1 bagian, hartanya murni untuk dia dan dia tidak diberikan untuk orang lain karena dia tidak punya tanggungan. Tetapi ketika dia menikah, maka ada suami yang menanggung sehingga hartanya bisa menjadi bertambah. Subhanallah. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, bahwa pemberian itu adalah sesuai dengan hikmah yang ada pada laki-laki dan perempuan itu sendiri. Kemudian Al-Alamah An-Shinkiti berkata, mendahulukan orang yang selalu berkesempatan kurang hartanya atas orang yang selalu berkesempatan bertambahnya itu untuk menutupi sebagian kekurangannya. Jadi hikmahnya terlihat jelas, tidak ada yang mengingkari selain orang yang buta mata hatinya oleh Allah dengan kekufuran dan kemaksiatan. Sehingga ketika laki-laki mendapat 2 kali lipat dari perempuan, tentunya laki-laki itu adalah separuhnya itu seolah-olah dia menutupi untuk perempuannya. Sementara harta dia untuk perempuan sama sekali tidak punya ketanggung jawab untuk menafkahi siapapun kecuali dirinya sendiri. Subhanallah, ini menunjukkan syariat yang mendukung adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembedaan dalam kesaksian. Ketika kita dalam transaksi, kalau disaksikan oleh laki-laki maka cukup 1. Tapi kalau tidak ada laki-laki yang menjadi saksi untuk transaksi yang kita lakukan, maka dalam Islam harus 2 perempuan. Kalau memang tidak ada laki-laki dan harus perempuan, maka tidak boleh 1 perempuannya, tapi harus 2 perempuan.
Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fadzudzakira ihdahumal ukhra. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang lain bisa mengingatkan. Subhanallah, lihat. Kalau kita punya saksinya laki-laki dua orang, maka cukup dengan dua orang. Tapi kalau cuman punya saksinya laki-laki satu orang, ditambah dengan perempuan, maka perempuannya harus dua. Nah, subhanallah, lihat. Sebagaimana ini ditunjukkan dalam sunnah yang sahih dari Nabi SAW, bahwa kenapa mesti dua orang? Karena menunjukkan adanya kekurangan perempuan dari segi akalnya. Maksudnya bagaimana? Karena sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat. Kekurangan akal dari perempuan maksudnya adalah bahwa itu bukan objek daripada fokusnya perempuan. Karena perempuan lebih fokus di dalamnya adalah mengatur dirinya sendiri, mengatur rumah tangganya, mengatur anak-anaknya, mengatur rumah tangganya, kemudian kegiatan yang ada di rumahnya. Yang menjadi tabiatnya itu yang seharusnya dipikirkan oleh perempuan. Adapun masalah transaksi bekerja di luar itu adalah dominannya adalah laki-laki, sehingga kekuatan untuk fokus laki-laki itu sangat kuat karena memang job atau ranah kerjanya, medan kerjanya orang laki-laki itu adalah di luar rumah. Kalau perempuan di dalam rumah. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat memberikan kepada kita seyogianya untuk masalah hal-hal pekerjaan di luar rumah, maka itu menjadi tanggung jawab laki-laki. Adapun untuk masalah di dalam rumah, mengasuh anak-anak, itu adalah tanggung jawab perempuan. Karena konsentrasinya itu akan menitik berat ke masing-masing konsentrasi. Oleh karena itu dalam kesaksian, laki-laki cukup 2 orang, tapi kalau perempuan maka laki-laki dan 2 saksi perempuan. Subhanallah. Kemudian sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kira nanti seorang perempuan ketika mendapatkan perbedaan hal ini hanya perbedaan yang melatar belakangi kepada tabiat yang berbeda, sehingga Islam memberikan tempat posisi yang sesuai dengan masing-masing. Bukan dalam rangka membedakan kemudian dalam kewajiban, dalam syariat banyak kewajiban yang sama. Sholat wajib untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian belajar, menuntut ilmu wajib untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang berbeda. Tetapi dalam syariat-syariat yang spesifik, subhanallah, Allah memberikan kelonggaran-kelonggaran yang khusus. Ini ada diwajibkan untuk laki-laki dan ini diwajibkan untuk perempuan. Perang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan kepada laki-laki, perempuan tidak. Kenapa? Karena fisik yang bisa membawa kekuatan untuk pergi berjihad di jalan Allah itu adalah fisiknya laki-laki. Adapun perempuan maka tidak akan mampu untuk memikul fisik seperti itu. Oleh karena itu sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada segolongan peneliti ketika menyebutkan tentang kekurangannya akal perempuan itu. Ketika perempuan itu hamil, maka otak perempuan itu mengecil, mengerut. Ini mengakibatkan berarti daya pikirnya itu akan berkurang. Begitu sudah melahirkan maka akan kembali normal. Subhanallah, lihat, peneliti saja sudah mengemukakan alasan kenapa kesaksian seorang perempuan itu harus 2 dari kesaksian laki-laki yang 1. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka gembiralah kita sebagai seorang laki-laki dan juga perempuan yang di dalam Islam diberikan kemuliaan-kemuliaan tertentu. Bukankah Islam memberikan kedudukan yang tinggi seorang perempuan? Ketika sahabat datang untuk berbuat baik di antara kedua orang tuanya, maka yang lebih didahulukan, maka Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya, siapa lagi ummuka? Siapa lagi ummuka? 3 kali Nabi menyebut ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, kemudian bapakmu. 3 kali Rasulullah menyebut ibu dan 1 kali menyebut bapak. Ini menunjukkan kemuliaan seorang perempuan.
Kemudian Al-Quran juga ada Al-Quran dengan nama An-Nisa, perempuan. Kemudian ada juga pembahasan banyak juga berseputar tentang perempuan. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Yang kita perlunya jangan sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan tabiat seorang perempuan yang justru dalam Islam diberikan posisi yang luar biasa. Kita sekarang mulai banyak mendengar adanya orang-orang yang menyerukan kepada kesetaraan gender. Bahwa laki-laki itu sama dengan perempuan dimanapun. Di tempat kerja laki-laki dan perempuan harus sama. Kemudian dalam cari nafkah laki-laki dan perempuan harus sama. Kemudian di setiap olahraga laki-laki dan perempuan juga memiliki sifat yang sama. Nah, maka ketika laki-laki menjadi binaragawan maka tidak berarti kita juga harus adalah wanita binagarawati. Akan begitu. Kemudian yang memiliki otot yang kekar. Subhanallah, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang telah menyimpang dan semu. Dan ini yang perlu dihindari oleh seorang perempuan yang memiliki fitrahnya. Karena sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam bukan kesetaraan gender yang diusungkan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi keadilan. Keadilanlah yang diusulkan di dalam Islam. Kita harus bersifat adil kepada manusia antara laki-laki dan perempuan. Maka dengan keadilan itu laki-laki akan dikerjakan di tempat yang memang membutuhkan fisik yang kuat. Kemudian juga kalau perempuan maka dia akan ditempatkan di pekerjaan yang memang sesuai dengan fitrahnya. Bukan berarti menghalangi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Silahkan saja. Selama itu adalah memang sesuai dengan tabiatnya dan diperlukan oleh sebuah masyarakat yang memang digandrungi oleh perempuan. Dokter perempuan, kemudian untuk melahirkan, kemudian guru. Biasanya perempuan lebih peka dengan anak-anak untuk dalam pengajaran. Maka dalam Islam tidak mengapa seorang perempuan untuk melakukan kegiatan yang di luar rumah, tapi di luar rumah. Tapi ingat bahwa kemuliaan seorang perempuan ketika bekerja di dalam rumah, berkhidmat terhadap suami, itu adalah menjadi lapangan yang luar biasa besar. Jangan kita terkecoh dengan orang yang mengatakan bahwa perempuan itu dipenjarakan di dalam rumah. Dia mengatur hanya urusan sumur, dapur, dan kasur. Padahal sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak urusan kasur, sumur, dapur yang sekarang sudah mengglobal dan sudah menjadi besar. Bukankah dalam urusan sumur saja kita bisa melihat adanya barang-barang yang diproduksi gara-gara urusan sumur. Ada sekarang mesin cuci yang bisa dijadikan bisnis yang besar. Kemudian ada juga deterjen, kemudian sabun, kemudian dan hal-hal yang berkaitan dengan sumur. Bukankah itu adalah urusan sumur? Jadi urusan sumur juga tidak bisa kita sepelekan. Di situ akan besar. Bahkan sekarang sudah mulai ada usaha laundry. Laundry itu adalah usaha sumur sebetulnya. Urusan yang dikerjakan di dalam suci mencuci. Kemudian juga urusan dapur. Juga jangan disepelekan karena kita tahu bahwa adanya sekarang makanan-makanan yang luar biasa bisa kita makan di restoran besar, itu adalah sumbernya memang dari dapur yang mengolah, yang memasak itu dari dapur. Enggak ada sekarang yang memasak di ruang tamu, kemudian di tempat workshop atau di mobil-mobil, tidak, tapi di dapur. Maka ketika seorang perempuan kalau sudah menguasai dapur, maka jangan kita sepelekan urusan itu. Betapa besar sekarang orang-orang sudah menjual produk-produk dapur dengan bisnis-bisnis yang luar biasa. Kemudian juga masalah tentang kasur. Itu juga banyak sekarang berbagai kebutuhan-kebutuhan yang diupayakan dalam kasur, ranjang, selimut, bantal, dan semuanya itu adalah urusan yang tidak bisa kita sepelekan. Bahkan tempat istirahat kita memang ada di kasur itu sendiri. Maka ketika seorang perempuan sudah menyetingnya dengan baik, kemudian dia ahli dalam segala semuanya itu, maka itu akan memberikan kenyamanan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jangan terkecoh dengan adanya kesetaraan gender, tetapi kita harus fokus dengan bahwa laki-laki memiliki tabiat masing-masing, juga perempuan memiliki tabiat masing-masing, kita berjalan sesuai dengan tabiatnya masing-masing.
Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.